Kasus pembunuhan remaja Vina Dewi dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 memasuki babak baru. Setelah melalui proses panjang, polisi akan melimpahkan berkas perkara tersangka terakhir dalam kasus ini, Peggy Setiawan, ke Kejaksaan pada Kamis 20 Juni hari ini. Tribuners, berikut 4 fakta baru pembunuhan Vina Cirebon versi polisi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan penyidikan kasus ini sudah dilakukan secara hati-hati dan berjalan transparan. Vina dan kekasihnya, Eki, tewas dibunuh oleh komplotan geng motor pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tak hanya dibunuh, para pelaku juga memperkosa Vina. Awalnya, Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Polisi pun menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada saat itu. 8 pelaku telah diadili dan 3 lainnya dinyatakan buron. 9 tahun berlalu, polisi menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Polisi juga merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Selain menyampaikan soal pelimpahan berkas ke Kejaksaan, Polri juga memberikan sederet penjelasan terkait kasus ini. Dengan adanya pelimpahan berkas perkara tersangka Peggy ke Kejaksaan, hal ini berarti Polri menolak permohonan gelar perkara khusus yang diajukan pihak Peggy. Kuasa hukum Peggy, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi, menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meminta gelar perkara khusus terkait penetapan tersangka terhadap kliennya pada Rabu 5 Juni 2024 lalu. Lebih lanjut, dia meminta publik memantau perkembangan kasus ini. Sandi memastikan kasus ini diungkap secara terang benderang. Sejumlah pihak menuding Peggy Setiawan yang ditangkap polisi bukanlah Peggy alias Perong yang selama ini menjadi buron polisi. Menurut Sandi, penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka sudah berdasarkan bukti dan sejumlah pemeriksaan saksi. Bahkan penyidik sudah memeriksa 70 orang sebagai saksi terkait penyidikan yang menjerat Peggy ini. Dari saksi tersebut ada juga saksi ahli yang diperiksa, diantaranya ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli informasi dan teknologi. Lebih lanjut, Sandi menyampaikan proses penanganan Peggy bukan hal yang mudah sehingga membutuhkan proses bertahun-tahun. Adapun kendala polisi menangkap Peggy lantaran buronan tersebut disebut berpindah tempat dan mengubah identitasnya. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy sendiri pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu, ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Ayah Peggy disebut baru mengakui anaknya bernama Peggy Setiawan belakangan ini. Terkait hal ini, polisi juga tidak menutup kemungkinan untuk mendalami dugaan keterlibatan ayah tersangka Peggy Setiawan sebagai pengembangan lembar baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Selain itu, polisi mengungkapkan bahwa 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki sempat mengajukan gerasi ke Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eka Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sayangnya, gerasi itu ditolak oleh Presiden. Sandi pun mengungkapkan pengajuan gerasi itu juga menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Sandi menekankan pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana kemudian diajukan kepada Presiden. Itulah sederet fakta baru kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kuasa hukum Peggy meminta adanya gelar perkara khusus namun ditolak. Polisi klaim sudah memeriksa 70 saksi pembunuhan. 7 terpidana sempat ajukan gerasi namun ditolak oleh Presiden Jokowi. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.